Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Dia berikan kepada kita semua, sehingga bisa kita tetap melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai dan muliakan ini, dalam rangka melaksanakan ibadah subuh, terutama solat subuh berjamaah. Kata Nabi SAW, man masya ila masjidin fil zulami, siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan salat di waktu gelapnya malam, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya di tengah-tengah kegelapan akhirat kelak. Mudah-mudahan bapa dan ibu-ibu itu diberikan oleh Allah keselamatan di kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, kerana wasilah kita melaksanakan ibadah di waktu subuh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beringkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapa-bapa dan ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjut kajian hadis kita, membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan tentang bab larangan
menyiksa budak, binatang, isteri dan anak, kecuali kerana sebab syarak atau melebihi dari batas mendidik. Bapa-bapa dan ibu-ibu, kita telah mengkaji hadis yang pertama sampai hadis yang ke-6. Dan di subuh hari kini kita akan mengkaji hadis yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Hadis yang ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma annahu marra bisyam ala unasin min al-anbat wa qad uqimu fi syamsi wa subba ala ru'usihim az-zayt faqala ma hadha qila yu'adzabuna fil kharaj wa fi riwayatin hubisu fil jizyah faqala Hisham ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya fadakhala 'ala al-amiri fahaddathahu fa'amara bihim fakhullu rawahu Muslim. Dari Hisham bin Hakim bin Hizam, semoga Allah meridainya, bahwasanya ketika ia melakukan perjalanan di Syam, ia melihat ada beberapa petani yang dijemur di terik matahari dan dituangkanlah minyak di atas kepala mereka. Kemudian Hisham berkata, kenapa mereka diberlakukan seperti itu? Ada seseorang yang menjawab, mereka disiksa kerana tidak mau membayar pajak. Dalam riwayat lain dikatakan, mereka ditawan kerana tidak mau membayar pajak. Kemudian Hisham berkata, saya bersaksi, saya bersumpah bahwasanya saya benar-benar pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa sesama manusia di dunia. Hisham lantas masuk ke rumah gubernur dan membicarakan apa yang terjadi serta memerintahkan agar mereka segera dilepaskan. Maka mereka pun lantas dilepaskan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di pertemuan kita sebelumnya kita telah mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana sabda-sabda Nabi yang melarang tentang melakukan penyiksaan, baik itu terhadap binatang maupun kepada manusia. Di antaranya Nabi sampaikan, ada seorang perempuan masuk ke dalam neraka dek gara-gara mengurang apa bu? Mengurang kucing. Nah, kerana nyo tak suku je kucing, nyo kurang, ndak dia makan, indak dia minum, indak dilapean sehingga mati di dalam kandang tadi, di kurangnya tadi. Kau menunjukkan bahawa sifat kasih sayang itu tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada makhluk-makhluk Allah dan lain. Ya, walaupun memang ada sebahagian binatang yang dianjurkan kita membunuhnya. Contohnya ibu, cacak, ular, kemudian kalau dianjurkan kita membunuh tetapi membunuh yang tidak menyiksa. Ia bunuh yang langsung mati.
Dia disiksa dulu dah, disakiti dulu tidak, tapi dia dibunuh langsung mati. Bahkan kepada binatang yang disuruh sekalipun membunuhnya, maka tak boleh kita menyiksanya. Suruh dibunuh langsung mati. Nah kemudian Nabi menyampaikan dilarang menjadikan binatang itu sebagai sasaran tembak. Jadi ada orang hobi-hobi menembak, hobi memanah, dijadikan sasaran itu, kalau dalam hadis ko burung, dikabik burung yang masih hidup itu, kemudian dijadikan sasaran tembak. Mana panah yang meleset, dia gih ke orang punya burung tadi. Nah, itu juga sempat menjadi kemarahan Abdullah bin Umar ketika beliau melewati anak-anak muda yang melakukan permainan seperti itu. Bahkan hukumnya adalah dosa gadang. Nah, termasuk juga adalah kisah tentang bagaimana sahabat-sahabat yang melakukan kekeliruan memukul secara berlebihan budak-budak mereka. Sehingga Nabi SAW memerintahkan atau mereka sendiri yang punya inisiatif untuk memerdekakan budak itu sendiri sebagai penebus kesalahan. Nah, sampai Nabi mengatakan, "Man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratahu ay'atiqahu." Siapa yang memukul budaknya atas kesalahan yang tidak dia lakukan, maka kafaratnya, penghapus dosanya adalah yaitu dengan memerdekakan budak tadi. Nah, Bapa dan Ibu, di hadis yang ke-7 itu tentang kisah salah seorang sahabat yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam. Beliau bersafar ke Syam. Nah, ke Syam. Nah, di negeri Syam itu beliau caliaklah ada segelomboran orang yang ternyata itu adalah para petani yang sedang dijamu di bawah terik matahari. Dituangan minyak zaitun di atas kepala. Tujuannya tiba-tiba dijamu di bawah terik matahari, padang pasir dan langit tu disiram lo minyak kata. Kira-kira tu. Nama hanggit nak? Nama hanggit. Jangankan dia gih minyak, bajamu aja. Di jamu aja itulah siksaan yang luar biasa. Jadi kalau negeri Arab itu, kalau musim panihnya lagi panih-panihnya, terumpas wado yang awalnya lurus bisa bengkok jadi. Aspal tu ibu ambil telur cek tuangan ke aspal tu, bisa masak telur tadi saking angitnya. Lah dijamu, dituangan minyak zaitun ke kepalanya supaya lebih terasa sakit, bertambah angitnya, kau menyiksa orang. Nah, sahabat Hisham go mencari hal seperti itu, bertanyalah beliau, "Mahadha, kau Baku ada orang seperti kau, orang pelaku kriminal kah kau atau apa kau?" Karena normalnya orang seperti itu orang yang melakukan kriminal, kejahatan, dihukum wajar mungkin. Tapi kecil orang yu'adzabuna fil kharaj. Mereka disiksa, diperlakukan seperti itu disebabkan karena tidak membayar pajak. Dalam riwayat lain dikatakan hubisu fil jazyah. Mereka ditawan kerana tidak mau membayar pajak. Jadi ada istilah pajak ko dua, ibu. Pertama kharaj, kedua jizyah. Kalau kharaj ko pajak yang dikenakan untuk orang Islam sendiri. Kalau jizyah, pajak yang dikenakan untuk orang non-Islam yang tinggal di negara Islam.
Sama-sama pajak. Jadi Nabi Hisham tadi mengingatkan, bahkan beliau sampai bersaksi, asyhadu, saya bersaksi, saya bersumpah, saya betul-betul mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengazab orang-orang yang mengazab manusia di dunia, menyiksa orang-orang menyiksa manusia lain di dunia. Bahkan di riwayat lain dikatakan, Bapak Ibu, siapa yang menyiksa orang di dunia dengan cara tertentu, di akhirat nanti Allah ini akan disiksa dengan cara yang sama, walaupun tingkat kesakitannya berbeda dengan di dunia. Jadi ada sebahagian dosa itu yang kalau dilakukan di akhirat nanti akan dibalas dengan cara yang sama, walaupun tingkat kesakitannya berbeda. Contoh orang bunuh diri. Dalam riwayat dikatakan, orang yang bunuh diri itu siksanya di neraka nanti seperti baan caranya bunuh diri di dunia. Kalau ada orang bunuh diri melompat ke tabiang, ke jurang, berarti nantinya akan dimasukkan ke neraka yang ada jurangnya, melompat dari atas mati. Nah, kalau di dunia, kalau lah mati, kan tak ada lerah. Tapi di akhirat tak lah melompat, melama merasakan kesakitan, mati, dia balik, lompat dulu lihat. Mereka itu tak dibolong-ulang. Kalau matinya bunuh diri gantung diri, yang itu pula. Kalau matinya dengan menggorok lehernya misalnya, itu pula. Caranya sama tapi tingkat kesakitannya tentu berbeza kalau di akhirat. Nah, termasuk orang-orang yang menyakiti di akhiratku, Bapak Ibu, orang yang menyiksa manusia di dunia disiksa pula di akhirat. Kerana seseorang itu, kalau dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan elok walaupun sebersah zarrah yang dilakukan, dinampakkan dia balasan oleh Allah. Dan buruk walaupun sebesar zarrah nilainya, tetap akan mendapatkan balasannya. Kalau nan ketik-ketik saja Bapak Ibu dosa dilakukan, itu akan mendapatkan balasan. Lalu bagaimana dengan menyiksa manusia? Makanya kelak akan ada orang-orang yang bangkrut, kata Nabi. Muflis. Siapa muflis, kata Nabi? Orang yang di akhirat kelak nyo datang jo pahala salat nyo, pahala puasa nyo, pahala zakat nyo, pahala ibadah-ibadah dan lain. Dek saking banyak pahala tadi, rasa-rasa kaki nan sebelah lah berada dalam surga. Lah yakin masuk surga ke Bapak Ibu? Lah yakin masuk dalam surga? Nah, tapi sayang beribu sayang, kata Nabi, lisannya menggibahi orang, memfitnah orang, tangannya membiar orang, memukul orang, bahkan menumpahkan darah, membunuh orang lain. Pokoknya menzalimi manusia lah. Nah, kemudian datanglah orang-orang yang terzalimi tadi menuntut balas, meminta keadilan kepada Allah. Nah, yang dilakukan oleh Allah, Bapak Ibu, maka Allah mengambil pahala orang yang zalim tadi, dia giahkan ke orang yang menuntut. Datang yang kedua, mereka puluh. Datang yang ketiga, mereka puluh.
sesuai dengan bara banyak orang yang merasa terzalimi di dunia, baik dengan kata-katanya maupun dengan perbuatan. Ada orang saking banyaknya berbuat zalim ke orang lain, jo kata-katanya, jo perbuatannya, lah sampai habis pahalanya, lah dak nol tinggal lebih. Pahala yang membunuh yang banyak tadi sampai habis. Itu disilahkan oleh Nabi orang bangkrut. Ibarat orang yang di kampung tu paling kaya, kemudian jatuh menjadi orang paling miskin. Maka ini disebut muflis, bangkrut. Lah habis pahala, tapi orang masih berderatnya di belakang. Apa yang dilakukan Allah? Dia ambil dosa orang yang menuntut tadi, kemudian diagiankan. Nah, pahala lah habis, malah dosa yang ditambah. Akhirnya setelah itu dijebloskanlah ke neraka. Di neraka lah menunggu pula siksa dari malaikat yang akan menyiksa. Na'udzubillah min dzalik. Apa-apa dan ibu-ibu rahimakumullah. Nah, dari sikolah menjadi penting mengingatkan kita tentang kalaupun awak punya wewenang, punya kekuasaan di tangan, hati-hati menggunakan kekuasaan. Salah satu ujian dari orang yang punya kekuasaan, Bapa Ibu, iaitu nya akan mudah berbuat zalim. Kenapa? Kerana nya punya wewenang, punya aparat, punya alat-alat negara untuk menindas orang lain. Nah, makanya sahabat Hisham tadi dengan penuh keberanian, dengan nasihat, dengan tujuan untuk menasihati pemimpin yang ada di negeri itu, nyetemuilah. Kemudian beliau berceritalah tentang apa yang beliau caliat. Kemudian beliau sampaikanlah hadis yang beliau dengar dari Rasulullah tadi. Bahkan sampai beliau perintahkan orang tadi untuk dilapihkan. Orang yang disiksa gara-gara pajak tadi dilapihkan. Akhirnya penguasa tadi memerintahkan anak buahnya melepaskan orang yang disiksa gara-gara tidak bayar pajak. Apa-apa ibu-ibu, kata Nabi, afdalul jihad kalimatul haqqi indal fajir, kalau tidak salah punya riwayat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik jihad itu atau jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jair. Itu kalimat. Sebaik-baik jihad, seutama-utama jihad atau jihad paling utama itu adalah menyampaikan kalimat yang hak, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang sedang berbuat kezaliman. Bakwa disebut sebaik-baik jihad kerana risikonya gadang. Ya nak ibu-ibu? Menasihati pemimpin, apalagi pemimpin yang zalim, yang tak mudah bagi nasihat, gadang risiko. Tak main-main orang yang berani untuk menyampaikan nasihat itu, apalagi langsung menemui, menyampaikan di hadapan Rasulullah SAW. Sedangkan menyampaikan di mimbar-mimbar semua juga kena tangkut. Kau langsung menemui. Nah, itulah keberanian Hisham bin Hakim. Dan alhamdulillahnya pemimpinnya di negeri itu lain menghormati beliau, mendengar beliau, sehingga orang yang disiksa di tengah-tengah terik matahari tadi dilapihkan oleh pemimpin tadi. Alhamdulillah. Jadi
Berdoa kita ke Allah Bapa Ibu. Apa-apalah hasil pemilu, apa-apalah akhirnya nanti, siapa pula yang akan ditetapkan menjadi pemimpin di negeri awak, apakah itu di eksekutifnya istilahnya, di legislatif, di DPR-nya, ataupun yudikatif, di kehakiman, di peradilan, adalah orang-orang yang memang menginginkan kebaikan untuk kita sebagai rakyatnya. Amin. Silahkan Bunda. Ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjut hadis yang ke-8. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين رواه مسلم. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor keledai yang dicap mukanya. Maka beliau tidak senang melihat hal yang demikian itu, kemudian bersabda, demi Allah, aku tidak akan memberi cap sesuatu apapun pada muka binatang. Dan beliau memerintahkan agar keledainya diberi cap pada kedua pantatnya. Maka beliaulah orang pertama kali memberi cap kepada kedua pantat keledai. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kebiasaan orang Arab dulu untuk magiah tando kepada binatang yang memiliki, yaitu magiah tando di wajah. Kalau di awak, apalagi kalau dalam musim-musim Kaidul Adha tu, kan banyak orang berteranak Jawi yang bisnis sapi, bisnis Jawi. Nah, yang biasanya dilakukan ibu, diagih tando. Cara orang magih tando? Biasanya pakai cat, diagih tando, diagih nomor di koknya di badannya lah, supaya nanti pas proses pengantaran sesuai jenis Jawi dengan pesanan, tidak tertukar-tukar jonan lain. Dia nomor. Kalau orang Arab dulu tidak nyoagiah cap di wajah binatang tadi, tapi bukan jo cat, bukan jo itu, tapi diangian basi, dia di wajah. Jaga wajah. Apa kira-kira itu Bapak Ibu? Menyiksa binatang tak? Bisa. Binatang. Keledai risiko. Nah, Nabi mencela itu, kemudian beliau mengingkari hal yang seperti itu sambil mengatakan, demi Allah, aku tidak akan memberi cap sesuatu apapun pada wajah binatang. Maka beliau memerintahkan agar keledainya diberi cap pada kedua pantatnya. Jadi boleh magiah cat, boleh magiah tando kepada binatang, indak di wajahnya, tapi kalau di pantatnya dekat buntutnya. Apa? Entah apa teknisnya, tapi diriwayatkan fakuya fi ja'iratihi. Tetap dengan cara yang sama, tapi di siku. Tekniknya awak tak tahu, tapi yang jaleh, kalaupun sama-sama sakit, tingkat kesakitan di wajah itu tidak sama dengan tingkat kesakitan ketika dia gecap di pantat. Nah, caranya sama, coba si paneh juga, tapi sakitnya sangat berbeza wajah dengan pantat. Artinya apa? Nabi sebisa mungkin memberikan solusi bagaimana menjauhkan binatang dari penyiksaan-penyiksaan, walaupun tujuannya untuk magih tanda binatang sekalipun.
Nah, siko menguatkan ayat yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kepada binatang pun diharamkan untuk menyiksa. Kemudian hadis yang ke-9, wa anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun qad wasima fi wajhihi faqala la'ana Allahu alladhi wasamah, rawahu Muslim. Wa fi riwayat Muslim aidan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ad-darbi fil wajhi wa 'anil wasmi fil wajhi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahasanya suatu ketika ada seekor keledai yang ada dicap mukanya lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, Allah melaknat orang yang memberi cap pada muka keledai. Riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memukul binatang pada mukanya, dan juga melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memukul di muka dan melarang untuk memberi cap pada muka binatang. Jadi Nabi membahasakan la'anallah. Awaklah bahas, kita lah bahas di pertemuan sebelumnya, Ibu. Salah satu ciri dosa itu adalah dosa gadang. Kalau di dalam Al-Quran atau dalam sunnah ada kalimat la'anallah, laknat Allah terhadap orang yang melakukan itu. Itu tandanya ibu-ibu, yang dilakukan itu dosa gadang. Contoh dalam hadis Nabi, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melarang menyuap dan penerima suap. Melarang orang yang melakukan penyuapan dengan yang menerima suap tadi. Prinsip asalnya begitu. Ada tak suap yang dibolehkan ibu? Baik, contohnya ibu-ibu menyuap cucu di rumah dia. Kan suapnya tu. Menyuapkan, baiklah. Ada suap dibolehkan? Ada. Kalau seandainya kita memang punya hak dalam satu hal tertentu, dan orang yang memegang kuasa terhadap hak awak tu orang zalim, nyo nak akan magiahkan hak itu kecuali dengan suap. Padahal yang hak awak tu sangat penting untuk diri awak, menyangkut hajat kehidupan kita. Maka boleh mengeluarkan suap untuk mendapatkan hak tadi, tapi tetap dalam hati kita sebenarnya awak tak redha dengan itu. Itu boleh dilakukan dalam kondisi yang sangat penting. Ya, kau jangan dipermudah aku. Satu-satunya jalannya itulah. Padahal nan hak aku sangat penting tau. Kalau yang suap kau kan biasanya adalah orang menyuap untuk melancarkan urusan, atau menyuap yang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya sebenarnya. Contohnya ada penerimaan pegawai. Kemudian bereretlah nama yang diterima misalnya 5 orang. Kemudian ada cadangan 5 ke bawah. Kalau orang nak 5 di atas, sebenarnya kan bisa dapat dengan suap punya lah dapat lah haknya. Tapi ada orang yang nombor 7 yang cadangan, nyuaplah pemimpin yang punya hak kuasa memutuskan siapa yang lulus. Itu yang dilarang oleh Allah. Tapi sebisa mungkin Bapak Ibu, walaupun dalam hal yang boleh sekalipun, sebisa mungkin kalau bukan dalam hal yang darurat, jangan dilakukan suap.
Ambo pernah dapat cerita dari salah seorang kawan beliau, kepala sekolah. Jadi adalah program pemerintah untuk peluang mendapatkan bantuan sekian ratus juta untuk pembangunan di sekolah itu, membangun asrama. Ini kepala sekolah di sebuah pondok pesantren. Segala administrasi, segala persyaratan telah dilengkapi. Pokoknya segala persyaratan administrasi lengkap. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu, tiba di Padang, tuh, secara berdua dalam kedua, situlah masuknya. Kalau ingin dilancarkan urusan sekian. Itu nyata. Makanya kadang sebagian lembaga-lembaga pemerintah memampangkan spanduk kadang-kadang di muka kantornya tidak menerima suap. Di muka, di belakang. Di muka tidak, di belakang. Lalu umrah. Ini surat-surat belakang. Ya. Makanya awak Bapak Ibu. Ya. Kadang orang ada yang indak suku mendengar orang menyuap itu, tapi di sisi lain ketika terdesak kerajaan juga. Contohnya ditilang tengah jalan oleh polisi. Supaya tidak panjang-panjang urusan, suruh aja lekang kita. Atau misalnya awak lah jalan salah kah? Jalan salah, memang misalnya bawa kendaraan surat-surat kurang atau lupa membawa, kan kena juga tu bu. Lakukan. Awak telefon lah, saya kenalan. Nalai punya koneksi je orang dalam tu. Mohon untuk supaya bahan dimudahkan iko. Akhirnya dek punya kenalan, polisi kah di dalam tu atau tentara atau apalah, akhirnya dilapihkan. Padahalnya sebenarnya memang salah. Satu sisinya mengutuk peristiwa yang terjadi di orang lain, tapi di sisi lain yang terjadi dinya malah dilakukan. Mudah-mudahan terhindar kita dari hal itu. Termasuk dosa gadang juga seperti yang disampaikan oleh Nabi Ziko, la'anallahu alladhi wasamah. Allah melaknat orang yang memberi cap pada muka keledai, pada muka binatang. Artinya kau termasuk dosa gadang. Ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum kita tutup, alhamdulillah secara bahan yang kita fotokopikan pas 10 menjelang Ramadan kita selesaikan. Ambo menyusun ke ibu-ibu terfotokopi ko 100 hadis. Berarti selesai awak mengkaji hadis ko, telah 100 hadis dan kita kaji secara beransur. Berarti kalau dihitung dari awal, awak kalah 2 kali fotokopi bu. Berartilah 200 hadis yang kita kaji yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan 200 itu paling tak 5 menangkuk agak 10 lah, 20 buah. Kok menangkuk tekanan sadonya tu indak lah dah. Ambo saya menyampaikan ibu-ibu nak tekanan sado. Tapi minimal yang dekat pembahasannya juga kehidupan awak melakik di kepala kita. Kalau itu berupa perintah bisa kita laksanakan, kalau itu berupa larangan bisa kita hindari. Walaupun mereka ibu-ibu celik-celik je lah kelakang ulang-ulang membacanya, walaupun dengan membaca hadis yang saja mengingit-ingit balik dulu yang pernah kita bahas dahulu. Supaya apa? Supaya bisa taingi tarikh. Karena kecil orang awak apa kaji dek baulang, apa jalan dek bertampuah ulang-ulang. Ambo pernah baca ibu-ibu ada ulama
yang mengkaji sebuah kitab sampai membacanya berulang-ulang 50 kali. Itu ulama tu. Nah, yang punya kecerdasannya ya, membaca sebuah kitab sampai 50 kali. Bahkan ada yang lebih 100 kali kan. Cik kitab. Supaya melakik di kepala. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan setiap ilmu yang kita bahas dalam hadis-hadis yang kita kaji di pertemuan rutin awak di setiap Rabu Ganjil, di setiap bulannya kita khususkan membahas hadis. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat sesuai dengan doa yang ngaco ambo baca. Hafal dia ibu tu. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hafal bu? Sangko ambo dek lah cok dibaca, cok didengar, hafal langsung. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat ilmu dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi anan kita pelajari bermanfaat. Bukti manfaat semakin dekat kita ke Allah. Yang disuruh oleh Allah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Itu bukti manfaat ilmu. Kemudian wa'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Jadi kalau ada yang bermanfaat yang alun kita pelajari, kita minta kepada Allah, Allah ajarkan kawak. Kemudian yang terakhir wazidna ilman, dan tambahkanlah untuk kami ilmu. Ibu-ibu, tiap pengajian 5 pun tu doa salah satu yang tarikh dibaca. Wazidna ilman. Nanti dibuatkan di grup. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. 3 minta awak. Ya Allah. Ya. Ya Allah, berikan manfaat terhadap apa yang telah Engkau ajarkan. Jadi seolah-olah Bapak Ibu-ibu, Allah yang sedang menjawab. Walaupun yang duduk mengajar kan ustaz-ustaz siko. Tapi kode agama Allah seolah-olah dibahasakan oleh Nabi, Allah yang mengajar kita. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kepada kami yang bermanfaat. Wa zidna. Biarlah nanti dituliskan di grup ibu, bisa ibu cari di grup. Dalam grup awak? Jamaah surga ya. Surga, surau gobah. Surau gobah. Mudah-mudahan. Baik. Alhamdulillah